memang Boleh ada. bertanya, Abah? Ya nanti dulu. Jadi ada yang emang bertanya, apakah surga itu adalah surga yang nanti akan kita tempati, kan gitu kan? Itu kalau saya, karena saya belum baca hadisnya, cuma mendengar, maka saya sandarkan kalau ulama saja. Itu tentu beda kan gitu. Itu beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Jenny Abidja nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli hal ya, itu hanya di ini kita di wilayah ini karena ada ini juga nanti kalau dimasukkan ke akal lagi Gus nanti kalau di mana ada air dibelah bisa. Nanti bisa akan ke situ nantinya. Jadi kalau bicara mukjizat tentu ke mukjizat lagi nanti Apple-nya gitu. Karena memang beda dengan kata-kata sastra yang dimana Bagus Burhan atau Raden Ngabirungo Warsito itu juga bisa berbicara dengan burung. Bukan begitu. Maksudnya itu kata sastra di mana Raden Bagus Burhan ini adalah orang bisa memahami perasaan masyarakat bawah. Itu diantaranya begitu. Itu tetap akan berbeda. Ala kulli hal, monggo Bu Fatia nanti Fatia mau tanya apa lagi? Iya, ini Gus, surga itu kan kalau di Al-Quran kalau nggak salah itu ada beberapa tingkatan ya, ada beberapa macam, ada surga Firdaus, surga Aden, surga apa namanya, apa lagi ya kalau nggak salah. Jannatul Ma'wa, Jannatul Ya, Naim. terus ada Naim, surga Naim gitu. Itu beberapa tingkatan itu. Dan itu juga untuk orang-orang tertentu yang masuk ke dalam kesananya itu. Itu bagaimana penjelasannya tuh? Mohon, terima kasih. Mohon penjelasannya. Kang Opik kemana nih? Jatuh. Monggo Gus. Apa Kang Rai mau jawab? Monggo. Oh jatuhnya jauh. Kang Rai. Lanjut tapi. Surga itu bagaimana sih susunannya? Ya kalau tercantum di dalam Al-Quran ya itu ya, seperti yang disebutkan tadi ada macam-macam. Iya, dan saya tuh kalau saya pernah mendengar juga ya, belum menerangkan. Jadi jangan dibaik. Seperti juga ini kan Abah, seperti neraka juga ada, kalau nggak salah ada 8 tingkatan atau berapa ya, kayak surga, neraka sakar, terus neraka bagi orang-orang yang tidak sholat, terus ada macam-macam. Iya, jadi memahami surga dan neraka itu begini. Iya, gimana yang tuh? Tolong penjelasannya, Mbak. Bahwa itu jangan dipikir bahwa surga itu ngentep gitu loh, kayak rumah susun itu jangan, nggak begitu. Itu adalah namanya kalau ke bahasa kita sekarang itu benua lah. Gitu. Nah, maka benua itu nanti ada nama-namanya. Contohnya model neraka itu juga gitu. Neraka itu jangan disangka juga satu lubang kecil gitu, enggak begitu juga. Kan gitu. Nah, jadi nanti kita tidak sempit. Lah kalau begitu nanti kayak guyonannya itu tadi, ada yang guyonan. Ada seorang waria tuh karena saking gemesnya malaikat nanti guajul itu malah mau dimasukkan ke neraka malah lewat ke surga katanya. Asoy ya, bukan begitu juga. Kan itu. Jadi pemahamannya itu benua dia kayak benua. Nah di benua itu ada benua ini gitu, pulau-pulaunya ini gitu. Jadi tentu itu kita juga berpikir nggak bisa dilogikakan karena apa? Karena memang itu wilayahnya wilayah wilayah alam ya. Alam itu beda-beda alam juga beda-beda hukum dan nanti beda-beda hukum juga beda-beda cara memahaminya. Nggak bisa kan gitu. Jadi ketika kita berpikir harus diselaraskan juga kan gitu.
diselaraskan, kalau disandingkan itu ya jangan harus dengan yang setara gitu loh, yang setaranya. Itulah. Nah, nanti kalau apalagi neraka sakor itu ceritanya kan di neraka jahanam ada ngarai. Yang ngarai itu disebut neraka sakor. Pegunungan di neraka jahanam itu ada ngarai. Nah itu tempat-tempat orang pemabuk itu. Lembah ya, lembah. Lembah. Namanya makanya lembah sakor kan gitu. Tapi wallahu alam kan kita juga cuma mengimani itu Anda saja gitu. Wallahu alam soal. Itu mau berat kalau begitu. Moga Kang Rai udah speak up. Hemat berpikirnya begini, udah bisa masuk ke surga yang paling rendah aja. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka para penghuni surga itu wajah mereka berseri-seri karena melihat Tuhannya. Nah itu udah. Berisik badi. Lanjut Bang. Prof Muhlis, Assalamualaikum. Udah Pak, sampai situ dulu. Prof Ya. Muhlis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana asumsi? Siapa yang salam lo? Hah? Kenapa jatuh? Terlalu pinggir duduknya bah, kepleset jadinya. Nah itu hati-hati makanya. Emang biasa sukanya pinggir-pinggir di apa? Itu Iya. Kang Ray aja tahu hobinya. Lanjut bah. Saya belum menangkap ini apa pembahasan tema besarnya apa ya? Tema besarnya apa ya? Jadi kita ini dari mana sih tadi? Ini Bupati nanya neraka. Macam surga tadi. Kamu Klis. Adem Hah? kalau mau lu. Macam-macam surga yang di Jadi pembahasan besarnya adalah apa namanya tentang kisah penciptaan Nabi Adam. Itu. Oh ya, saya tanggapin itu dulu Pak ya. Iya. Nah, gini. Saya tidak meyakini dan tidak membenarkan bahwa Nabi Adam dulu itu telanjang setelah dihukum oleh Allah. Setelah diturunkan. Tidak meyakini seperti itu. Maka selayaknya ingin saya tahu sebenarnya sumber literasi itu datangnya dari mana yang mengabarkan seperti itu. Mungkin yang ada di konten-konten kan. Konten-konten Islami. Baiklah, sesuai yang mereka narasikan itu bersumber dari kisah Israiliyat. Kembali lagi di luar dua pegangan primer umat Islam, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi. Yang menarasikan Nabi Adam telanjang itu Ustadz Ahmad menyitir dari Quran. Kiruan fa'akalahuma, maka memakan buah itu, lalu telanjanglah dia. Itu bukan dari hadis malah. Itu Di surat apa? nggak tahu juga tadi dibaca tuh Al-Hijr apa tadi apalagi. Memang menurut Abah Al-Quran itu Al-Quran termasuk pembahasan Adam ini sudah final dipahami atau masih layak untuk terus didiskusikan? Sebetulnya kisah Nabi Adam alaihissalam ini sebetulnya itu pembelajaran yang dominannya. Pertama, membedakan makhluk manusia dengan yang lainnya. Maka walaqad karomna bani Adam. Ya kan gitu. Bahwa anak keturunan Adam saja dimuliakan oleh Allah. Apalagi Nabi Adam kan gitu. Karena kayak seperti di dalam Al-Quran itu Allah itu ketika mau mengharamkan zina, maka yang Allah larang mendekatinya. Wala taqrabuz zina. Mendekati itu jangan. Karena nanti kalau dekat nanti sampai zina. Kan itu. Hal-hal yang mendekati kezinaan itu nggak boleh. Dilarang. Seperti Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Kan gitu. Mendekatinya saja. Karena apa? Apalagi memakannya kan gitu. Memakan hasil, memakan buahnya. Mendekati pohonnya saja nggak boleh. Apalagi memakan buahnya. Itu logika biasa kan, logika dasar lah gitu. Jangan kamu deketin lu.
jangan dekat-dekat sama orang pandai besi. Kenapa? Nanti takutnya kecipratan HP-nya. Itu. Maksudnya ke situ. Nah, yang kedua dari pembelajaran makanya di dalam Al-Quran itu kan setelah malaikat sebetulnya bukan memprotes malaikat ini, bukan juga mengingatkan Allah, bukan, cuma cara kita itu kayaknya kayak loh dulu tuh pernah ada makhluk di bumi ini suka berbuat kerusakan lah. Ada juga orang yang memaknai qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Engkau akan menjadikan manusia itu nanti di bumi lagi, may yufsidu fiha, mereka berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan mereka suka menumpahkan darah. Nah, ada lagi yang bertanya, oh kalau begitu, kalau sebelum manusia ini adalah penghuni dunia ini adalah jin, apakah jin punya darah? Nah, enggak begitu juga. Nah, itu pertumpahan darah itu yang message-nya. Mereka itu suka menumpahkan darah, maksudnya peperangan. Pertumpahan darah apa ya, di situ ada darah ditumpahkan, kan enggak juga. Nah, kata-kata pertumpahan darah di situ adalah perang-perangan, saling serang gitu loh. Nah, ingin menguasai kan, itu sifat jin kayak begitu kan. Maka jin itu punya wilayahnya masing-masing. Itu ini harus ke dalam ini, nggak bisa itu metafisik. Setelah itu pelajaran di situ. Nah, lalu setelah itu Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat, aku lebih tahu daripada apa yang kalian tak tahu. Nah, dibuktikan kata-kata itu dengan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam alaihissalam. Plus di situ malaikat juga diberi pelajaran juga. Setelah malaikat Nabi Adam diberi pelajaran, Nabi Adam juga diberi pelajaran, dites oleh Allah. Akhirnya kan, summa aradhum alal malaikat. Malaikat itu Nabi Adam suruh menerangkan kepada malaikat. Nabi Adam mampu menerangkan. Itu kelebihan manusia maksudnya. Kelebihan makhluk yang namanya manusia itu yaitu mampu menerima akal, menerima ilmu, menyimpan ilmu, mengelola ilmu dan menyimpulkan ilmu. Itu karena ada elemen yang namanya akal. Nah, ketika itu dites oleh kepada malaikat, ya kan? Ya, malaikat terangkan kepada kamu, ambiuni bi asma'i aulai. Ayo terangkan apa yang tadi sudah dipaparkan. Ternyata malaikat nggak bisa. Itu perbedaannya. Itu mengisi adalah ini a'lamu ma la ta'lamun tadi. Nah, nanti ada hadis dikomparasi dengan hadis yang dimana nantinya ada malaikat mungkar wa nakir nantinya. Ada hadis itu yang menerangkan nanti setelah di alam kubur itu ada malaikat mungkar wa nakir. Ditanya ini bisa, ditanya ini bisa. Kan akhirnya dia ada di situ menerangkan kamu itu hidup dalam ketakwaan, matimu pun dalam keimanan. Kan gitu. Nah, itu sesuai dengan ini alam ma la ta'lamun tadi akhirnya. Nah, itu menggambarkan itu. Yang ketiga, semulia-mulianya manusia, walaupun Allah itu telah memuliakan makhluk yang namanya manusia, tetap manusia itu ada celah, yaitu al-insan mahalul khata' wa nisyan. Gak ada orang itu yang sempurna sesempurna Allah. Sehingga semulia apapun orang ada kelemahannya, yaitu karena apa? Ada mahalul khata' wa nisyan. Mahalul itu tempat. Ada tempat khotoun, ada tempat dosa, dan ada tempat lupa. Nah, tempat Allah itu sifat dasar manusia itu adalah diantaranya ada sifat lupa dan sifat dosa itu sendiri. Kan gitu. Nah, ini makanya iblis setelah dilaknat oleh Allah tetap minta izin kepada Allah untuk menggoda. Nah, mulai actionnya di situ. Nah, kenapa harus begitu? Kan gitu kan?
Apakah Allah enggak tahu? Tahu juga bahwa nantinya akan begitu ceritanya. Maka Allah itu namanya ya juga kalau bahasanya sang skenario agung itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena apa ketika bisa begitu? Karena memang Adam itu bukan diciptakan untuk diam di surga. Kan gitu baik kalau buka ini jahil bila ardi khalifah. Tapi harus pakai proses kan, likuli syai'in sababa. Setiap sesuatu itu harus ada sebab akibatnya. Makanya itu pelajaran yang Allah kirimkan kepada kita, ada namanya ilmu kausalitas dan ada ilmu kauniyah. Kan gitu. Itu diantara di situ. Semuanya ada proses. Nah, walaupun Allah bisa nggak pakai proses, langsung aja turun gitu. Kan gitu. Tapi semuanya innal qasasa kan gitu kan. Sesungguhnya yang Allah kisahkan dari seluruh kisah itu la ibrata liulil albab. Itu untuk pelajaran saja bagi kita. Jadi domainnya itu bukan apa Nabi Adam itu ini adalah real, apakah cuma kisah, bukan di situ sebetulnya. Karena Rasulullah telah bersabda bahwa Nabi Adam itulah Abul Bashar. Ya kan gitu, bapaknya seluruh manusia Nabi Adam, tapi Rasulullah menunjuk dirinya adalah Sayyidul Bashar. Aku ada tuannya, penghulunya seluruh manusia kan itu. Itu sebetulnya di situ domainnya. Pembahasannya ke situ. Bukan lagi di wilayah real dan tidaknya itu penciptaan Nabi Adam. Nah kalau Nabi Adam ini tidak, seandainya ini hanya kisah, nah gitu, hanya kisah lalu siapa manusia pertama di dunia ini? Nanti pertanyaan ke situ. Kalau bukan Nabi Adam. Mau lebar lagi nanti jangan melebar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kepanjangan nantilah. Gitu, Bang Prof. Emang belum ada yang nanya, Bah, siapa manusia pertama di muka bumi? Udah di dalam hadis ada. Oh. Kalau hadis ada kan gitu. Bahkan kanjeng Nabi manusia yang pertama adalah Adam. Kalau kanjeng Nabi kan gitu. Oh. Enggak, jadi gini, Bah, terkait pembelajaran yang bisa didapat dari Al-Qur'an ya, termasuk juga tentang kisah Adam. Itu kan apa ya? Jadi poinnya kan kita ngambil pembelajaran ya. Mau iya. dengan cara ibaratnya langsung menerima pemahaman yang ditawarkan atau melakukan satu perdiskusian kan. Iya. Perdiskusian. Jadi adanya perbedaan pemahaman juga bukan berarti tidak ada pembelajaran. Pasti banyak pembelajaran juga kan yang bisa dipetikkan seperti itu kan. Jadi justru pembelajaran itu jadi sulit didapat ketika ilmu itu dijadikan oleh segelintir orang semacam dijadikan sekat baku lah untuk membuat kasta-kasta pemahaman kayak gitu. Oh ini baru nih, nggak boleh masuk nih, ini udah mainstream ini ya. Kalau harusnya keilmuan itu, orang berilmu itu harus lebih luas dan lebih fleksibel, lebih berani. Ayo ada pemahaman baru apa, mari diskusi dengan saya, kan enak kalau kayak gitu. Iya. Kalau memang mau mengambil dari sisi keilmuan kan kayak gitu. Soalnya pembelajarannya juga pembelajaran yang akan dipetik dari sisi keilmuan juga kan. Yang Gus Betik bilang jangan sampai umat Islam tuh ngambil pembelajaran dari Quran yang ternyata hanya dongeng belaka kan kayak gitu. Jadi pemahaman apapun saya sepakat kalau memang orang-orang itu berilmu, ilmu itu justru tidak tidak meninggikan hati, justru merendahkan hati harusnya. Ilmu itu merendahkan hati. Jadi sikapi setiap perbedaan dengan diskusi. Ayo diskusikan kan kayak gitu. Iya. Bukan langsung di-cut gitu. Nah kalau di-cut ya repot, nanti larinya jadi. Saya sering menganggap kayak gini. Mulai ditemukan orang-orang yang menjadikan ilmu sebagai ilmu kesombongan, Bah. Lu siapa gitu? Gua ini sekolah di sini di situ. Udah ya udahlah kalau kayak gitu. Jadi ternyata sekolah menuntut ilmu hanya untuk menyombongkan diri kan kayak gitu akhirnya kan kayak gitu. Kan semua kan makanya tadi saya bilang kan bahwa sesempurna orang, sepandai orang pun
itu tetap ada kelemahan. Ya gitu, ada lupa, ada nafsu, ada ini kan, ini semuanya sebetulnya. Nah makanya ketika di dalam diskusi itu sebetulnya kalau menurut pemahaman saya, ketika kita menarasikan ini ember loh, ini ember plastik. Karena apa? Memang terbuat dari plastik. Kenapa disebut ember? Karena bisa pakai wadah air. Karena ember pada dasarnya ada wadah air itu membesar. Kalau kecil bukan ember namanya. Itu muk. Lebih kecil lagi, cangkir kan gitu. Nah itu maksudnya apa? Ketika kita menarasikan sesuatu itu memang harus didukung dengan dalil-dalil yang mendukung dengan narasi kita. Gitu. Bu Yeni Gustianot, monggo. Oke, assalamualaikum. Pak Prof dulu deh, nggak apa-apa. Saya dengerin dulu. Ya, monggo. Lanjut, Prof. Justru Abah. saya udah lupa Ayo. lagi. Lanjut aja Bunda. Saya lupa lagi. Abah, Ya. seperti ini, Bah. Kalau bahasa Al-Quran kan itu kan penjelasannya seperti ini, salah satunya lah, Bah, kayak di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 37 kan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Nah, NASA ternyata menemukan mawar merah itu di angkasa 14 abad yang lalu. Itu nebula itu yang seperti, jadi mawar merah seperti mawar merah di luar angkasa seperti itu. Dan di Al-Quran itu ada, tapi memang bahasa Al-Quran itu tidak menjelaskan seperti apa, tapi hanya maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, kan seperti itu. Dan NASA akhirnya menemukan seperti itu, apa. Jadi bahasanya memang apa ya, yang dibilang itu karya sastra yang indah itu seperti itu, Abah. Yang dua laut yang tidak menyatu seperti itu kan terbukti juga, Abah, semuanya yang ada di dalam Al-Quran. Ya, maka di dalam Al-Quran itu ada, kalau bahas kita ngambil istilah tetangga sebelah itu, memang dalam Al-Quran ada nubuatan. Apa itu? Untuk mengkonfirmasi dirinya, untuk mengkonfirmasi Al-Quran itu sendiri bahwa dia adalah kalam dari Sang Maha Pencipta alam. Itu maksudnya, bahwa itu kebenaran. Nah itu Quran itu begitu. Ada nubuatan, ada kisah, kan ada hukum, ada tuntunan. Emang begitu dalam Al-Quran itu. Maka hudalinasi itu di situ, petunjuk bagi manusia. Ya ibarat gini, kita mau buka bengkel radio, ya kan? Tentu yang kita kumpulkan ilmu tentang radio. Alat-alatnya pun alat-alat radio, beda. Ya, gegep yang dipakai sama bengkel mobil dengan gegep yang sama-sama gegepnya. Ternyata gegep yang dipakai bengkel radio itu bengkelnya ngerucut ke itu, ada pucuknya gitu. Kan gitu ya. Itu jadi man amala sayyan laisa bi ilmi bahwa memang begitu. Jadi tetap ingin membongkar sesuatu sesuatu itu harus pakai alatnya. Nggak bisa kita mau bengkel radio itu pakai alat alat bengkel borduser gitu, nggak bisa, hancur nanti radionya. Nah itu juga harus dipahami juga, maksudnya gitu loh. Maksudnya harus dipahami. Jadi enggak nanti kita itu enggak terlalu terlalu keluar juga enggak, tapi di dalam juga enggak. Tetap kita linear itu tetap harus dipakai. Gitu. Bu Fathia. Iya betul, Abah. Ketika ilmu kedokteran saja baru abad keberapa tuh ada menemukan terciptanya manusia yang dari setes air mani. Pada Al-Quran sebelumnya sudah menerangkan seperti itu ya, Abah ya. Iya. Jauh sebelumnya sudah menerangkan seperti itu. Nah iya, nah makanya kalau
bahwa memang kita yakin bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa sastra itu memang benar. Tapi di situ juga ada, makanya dia ada pelajaran, ada nubuatan, ada kisah untuk sebagai contoh. Maksudnya, jangan begitu loh. Ketika Al-Quran menerangkan ahli kitab ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Itu apakah mengingatkan ahli kitab itu? Enggak. Mengingatkan kita jangan gulu dalam beragama kita ini. Maksudnya jangan keterlaluan lah. Gitu. Padahal itu yang diingatkan oleh Allah itu kan orang-orang ahli kitab. Kan udah ahli kitab nggak ada. Kan gitu. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di kita itu cara pemahaman itu dalam porsinya kita. Porsinya kita. Kalau memang ini contohnya tadi ayat-ayat apa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan gitu kan, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Itu jelas ayatnya maksudnya. Emang ngelihat runtutannya begitu kok. Kan gitu maksudnya. Apakah itu mau ditafsirkan lain kan nggak bisa juga. Nah, itulah maksudnya gitu. Itu ada Quran itu memang ada halal. Maka kemarin itu saya dengar siapa yang mau bicara di sini tuh. Ada tafsir tentang saintifik. Sains, tentang teknologi. Ada tafsir tentang ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Itu lebih bagus itu menurut saya. Jadi tidak dibatasi lah. Tapi intinya kita ketika mau kering ya harus, kalau kering tinju ya harus punya jurus tinju. Kalau mau kering silat ya harus punya ilmu silat. Nah kalau kita masuk ke ring tinju pakai ilmu silat enggak kepake nanti sama ini apa namanya? Siapa tuh? Wasitnya, kamu itu bukan tinju. Kan itu salah kamu. Tinju itu enggak boleh membanting. Nah, kan gitu kan. Itu. Nah, itulah. Bu Jenny itu saya senang dengar suaranya kayak berita itu. Kayak berita di tahun 70-an itu loh yang itu. Lagi serak, saya suaranya lagi serak. Gitu. Boleh, nggak apa-apa serak juga. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait surga dan neraka, itu adalah hak Allah. Artinya kita harus mencari ridho Allah kalau menginginkan surga. Kalau kita menginginkan neraka, maka langgarlah apa yang Allah perintahkan. Di mana posisi surga dan neraka? Sesungguhnya surga dan neraka itu adalah ada pada diri manusia itu sendiri. Karena bahasa di dalam Al-Quran adalah bahasa kias atau bahasa bahasa tersirat dari yang tersurat, jadi kias. Kemudian untuk neraka itu sendiri berdasarkan hasil penelitian dari para ilmuwan ya, NASA tentunya, karena ilmuwan itu mengacu kepada Al-Quran. Untuk mempelajari ilmu apapun, mereka mengambil acuannya dari Al-Quran. Berbicara neraka, menurut NASA, neraka itu sebenarnya ada di bawah, kalimat di bawah itu ada di dunia. Kenapa dikatakan ada di dunia? Karena sumber api itu ada di dunia. Seperti Gunung Merapi, itu mereka adalah sambung menyambung dari seluruh dunia, dan ketika itu disambung itu menjadi lautan api yang besar. Itulah yang mereka sebut dengan neraka sebagai benda. Posisi neraka ada di bawah, artinya neraka sebagai benda itu ada di dunia menurut NASA ya. Yang mereka kupas dari Al-Quran, dan mereka mengamati alam dengan peralatan mereka yang canggih. Lalu bagaimana dengan surga? Ketika surga, kita menginginkan surga artinya mencari ridho Allah,
tentu baik surga maupun neraka sesungguhnya adalah komunikasi. Jadi ilmu komunikasi. Untuk memperoleh surga berarti harus memiliki komunikasi yang baik antar sesama sebelum ke atas menuju atas, yaitu kepada ketuhanan. Karena komunikasi bagi manusia dan alam itu adalah vertikal dan horizontal. Bila komunikasinya terhadap sesama, baik terhadap manusia, kemudian juga terhadap alam, baik, maka baik komunikasinya terhadap ilahi Rob. Karena hukum yang diberikan oleh Allah itu adalah lebih banyak kepada hukum yang hablum minan nasnya. Kenapa? Karena di situ terjadi interaksi sosial di mana ada pakem-pakem atau ada aturan kepada manusia bagaimana dia untuk tidak menyakiti orang lain, bagaimana untuk bisa menyampaikan ilmu dengan baik kepada orang lain, itu adalah komunikasi. Jadi untuk memperoleh kehidupan surga atau neraka itu bagaimana cara kita berkomunikasi. Karena komunikasi itu sendiri bukan hanya tentang berbicara atau tentang lisan, melainkan pula dengan gestur, melainkan pula dengan adab. Jadi komunikasi itu adalah adab kita bagaimana terhadap sesama makhluk, kemudian adab kita bagaimana kita berinteraksi dengan sang pemilik jiwa, sang pemilik alam. Berbicara kemudian dengan hukum-hukum yang lain. Hukum-hukum yang lain juga itu lebih banyak dititik beratkan kepada manusia. Ilmu juga diberikan kepada manusia. Oleh sebab itu, tekanan, artinya stressingnya itu adalah kepada makhluk ciptaan Allah yang disebut dengan makhluk paling sempurna, yaitu kepada manusia. Kenapa? Ketika sesuatu yang kita anggap sempurna biasanya sering melakukan pembantahan. Oleh sebab itu diberikanlah tatanan, diberikanlah aturan, diberikanlah hukum kepada makhluk yang disebut dengan sempurna agar bisa menjadi sempurna. Bagaimana bisa menjadi sempurna? Menjadi sempurna itu adalah bersinerginya akal dan pikiran dengan nurani, itu yang disebut iman.